Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya baru mendengar suara Aisyah dan Muhammadiyah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allahu fil Qur'anul Karim. Wal yahsal ladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yaqulu wal yaqulu bukan wal yattaqillah wal yaqulu qaulan sadidan. Kadang-kadang memang kacau ya Bu ya. Alhamdulillah saya hari ini sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Bapak dan Ibu, karena di sini hadir Bapak-bapak Muhammadiyah yang tegar dengan niat ikhlasnya untuk tetap berperan aktif di dalam pemberdayaan generasi kita. Kemudian juga ibu-ibu sekarang juga berada di samping Bapak, yang itu menunjukkan bahwa ibu tidak diacuhkan dari kegiatan aktivitas gerakan Islam, dan ini adalah sesuai dengan apa yang telah dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kehadiran ibu selalu direngkuh oleh Muhammadiyah. Itu tidak berarti ibu tidak berdaya. Ibu tetap akan berdaya, tetapi sudah dinasehatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa ingatlah wahai kaum laki-laki, kalau engkau pandai-pandai membina, membimbing, mengarahkan ibu-ibu, maka mereka akan jadi pendukung gerakan yang kau lakukan, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Kan daripada shopping terus Pak, satu sisi akan menguras dompet Bapak di samping dompet sendiri, sisi lain juga tidak akan banyak bermanfaat kecuali hanya keduniaan. Saya tertarik untuk membawakan satu pantun saja. Sakit ya? Ijen ya? Ibu boleh ya? Ya, tapi sautannya jangan cakep, cantik. Ya. Berdiri di antara jendela, ada jendela ya. Tapi kita nggak berdiri, duduk. Tapi tadi berdiri. Berdiri di antara jendela, bersyukur dan ikhlas dalam pemberdayaan duafa. Bapak nggak ikut cantik. Tetap istiqomah hadapi setiap tantangan, berharap ridho Allah, bersanding bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi kan Bapak PDM dari PDM itu kan menyatakan gini ya, kita adalah termasuk orang-orang yang dijanjikan untuk bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya pribadi itu hadir di sini digandeng oleh MPKS ya, betul ya, karena memang berubah-ubah. Kami dari MKS, tapi kemudian kami juga sempat menjerit, loh Pak, Mas, ada kegiatan kok kami tidak diajak rapat. Kami kan istrimu. Saya katakan demikian. Loh enggak Bu, kami itu hanya diundang. Oh diundang, ya udah matur nuwun dan minta maaf karena sudah suudzon, tapi suudzon yang baik ya Bu ya. Kenapa? Karena memang di Muhammadiyah itu hasil muktamar itu harus ada sinergi antar intern Aisyah, antar intern Muhammadiyah dengan majelis-majelisnya, dan antar Muhammadiyah
dan Aisyah serta institusi di luar Muhammadiyah dan Aisyah. Lah kalau kami di dalam sebagai suami istri itu tidak mau bergandeng tangan dalam pengertian bekerja sama, selalu bersama-sama dalam program, maka bagaimana kami keluar? Seringkali Aisyah ini nggak dikenal, yang dikenal adalah kibaran panjinya Muhammadiyah. Hingga kadang-kadang muncul Pak Yon Sewu, yuk kita selenggarakan sendirian saja Muktamar Aisyah begitu. Tapi sebagian juga menolak. Kenapa mesti harus selenggarakan sendiri? Bersama kan enak, ngajal anak-anak, bapak tidak perlu ngantar, berangkat bareng kan enak, nggih? Nggih napa nggih, Pak? Nah, itulah sehingga akhirnya sampai sekarang bersama. Bukan kami tidak mampu, tetapi kami mengharap kemesraan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya yang sama hormati, saya tidak akan banyak melakukan bicara di sini karena memang bukan tugas saya untuk membina, walaupun itu adalah amanah dari pusat. Karena amanah PWA harus membina pantinya, tapi itu juga akan kami lakukan di Monef. Jadi memang di Aisyah itu tidak ada akreditasi, ya. Adanya adalah mempersiapkan akreditasi. Mempersiapkan itu dalam rangka bagaimana data-datanya harus lengkap, sehingga ketika dari pimpinan wilayah Aisyah ataupun Muhammadiyah meminta data, hendaknya gerak cepat, ngaten loh. Tidak harus kami telepon terus, karena apa? Itu adalah merupakan bentuk pengelolaan yang benar untuk mempersiapkan generasi-generasi yang unggul. Bukankah tadi Al-Qur'annya mengatakan, hai kamu semua laki-laki dan perempuan, semuanya saja manusia muslim khususnya yang memang sudah menerima Al-Quran, hendaknya takut, khawatir jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah, ya, dan bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan kaulan syadida. Itu kan merupakan gertakan yang luar biasa. Kita sudah membina atau menyelenggarakan layanan panti asuhan. Dan tadi disampaikan tidak hanya 3 tahun, 6 tahun, bahkan 12 tahun karena sampai ke perguruan tinggi. Artinya apa? Kualitas, kuantitas waktu yang kita miliki untuk membina anak-anak itu sampai ke tingkat SDM yang unggul itu adalah terbuka luas. Jadi ke depan kalau kemudian di institusi atau di amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, kemudian apalagi pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi, kok kemudian pimpinannya justru dari orang-orang sebelah, bukan dari kader-kader Muhammadiyah atau Aisyah, khususnya tidak ada satupun atau banyak pun yang dari panti asuhan, itu adalah suatu bentuk kegagalan. Setuju mboten? Alhamdulillah. Ini kok melotrok terus. Yeah. Jadi kalau dari wilayah itu minta data, segeralah bapak-bapak dan ibu-ibu baik PDM, kemudian PCA, PRA itu gerak cepat. Karena apa? Itu diperlukan. Dan kemarin kami sempat melaksanakan Monef. Alhamdulillah Aisyah dari 49 panti, 30 panti sudah terakreditasi. Walaupun ada yang belum sampai A, tapi kan minimal sudah mendekati lah, sudah ada tanggap bahwa nih panti kami adalah baik. Tapi banyak juga yang terbaik, artinya kalau lebih dari 2 kan baik. Nah, kami melihat seperti di Sumo misalnya, itu kan salah satu panti di Boyolali. Itu ada satu panti yang dengan data lengkap. Jadi semua data itu ditempelkan menjadi aksesoris dari panti itu sendiri. Itu adalah luar biasa. Ya, sekaligus mungkin perlu SOP-nya. Jadi ketika ada aturan, SOP-nya begini. Jadi ketika ada aktivitas, SOP-nya demikian. Karena kebiasaannya kalau
dari apa itu dinsos ya, dari dinas-dinas dari negara itu memang mayoritas menghendaki adanya SOP, dan SOP itu merupakan nilai plus. Saya memasuki salah satu, tidak perlu saya sebutkan, salah satu panti di mana setiap kali ada berserakan tamu yang melepas sandalnya itu langsung tertata rapi. Saya katakan, ini ada SOP-nya? Tidak Bu, ini sudah menjadi budaya. Ya, itu bagus. Tetapi akan lebih bagus seandainya itu dibuat SOP. Jangan-jangan yang melakukan itu hanya 1-2 orang. Tapi kalau dengan SOP, kemudian mereka sendiri yang diberikan jadwal, itu akan merata, pembinaan kepribadian yang merata. Jadi tidak hanya 1-2 orang. Khawatirnya kan hanya aku enggak benar karena dia sudah benar gitu loh. Jadi saya pikir ada baiknya memang setiap kali pendataan diminta segera saja dilakukan respon dengan mengirim belangko-belangko ataupun quest yang disampaikan ya. Kemudian juga yang penting sekali, kalau memang ada sesuatu yang mengganjal segera dikonsultasikan. Sekarang kan komunikasi kita kan mudah, artinya kita jauh tapi bisa dekat. Tidak seperti dulu harus rawuh dulu ke Semarang, harus rawuh dulu ke sini. Tapi sekarang kan bisa lewat lewat digital. Dengan kemajuan digital kita itu jauh lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan monef yang kami lakukan itu adalah dalam melalui karisidenan. Jadi kami keliling, kemarin kita laksanakan karena banyak ya untuk karisidenan Solo Raya itu banyak, kita 2 hari sampai jam 12 terus 12 malam. Sehingga beberapa ibu yang memang sudah sakit itu menjadi sakit, dan itu juga merupakan evaluasi bagi kami. Dan sebetulnya dengan adanya monef itu juga evaluasi bagi kami, apa yang kami kurang. Ternyata kami juga menemukan sesuatu yang di luar ekspektasi kami, ada sesuatu yang lebih yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Dan untuk itulah kami berharap kerjasama ini tetap ada. Saya tadi juga tanya, Bu, ini panti asuhan putri aja atau putra aja? Panti asuhan putra dan putri, alhamdulillah. Tapi saya yakin bahwa dalam kepengurusan silaturahim ini juga menghadirkan Aisyah. Jadi supaya apa? Supaya Aisyah itu tidak hanya segera objek, sebagaimana yang biasa kita lakukan dengan institusi lain. Itu kita datang itu sebagai objek aja, bukan subjek. Jadi untuk melaksanakan program begitu loh. Nah, saya kira tidak seperti itu. Sebagaimana Muhammadiyah memberikan kesempatan untuk Aisyah itu, perempuan itu melembaga dalam Aisyah, tapi itu tidak berarti mereka pisah, tapi tetap menyatu dalam aktivitasnya dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Saya kira tidak berpanjang lebar karena masih ada tausiah juga ya. Itu tadi Mas Solihin ya. Tidak kecil lagi Mas Diono ya, maaf, tidak kecil lagi. Sudah. Justru kami ini yang harusnya minggir. Kami ini harusnya minggir sehingga memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil dan supaya Muhammadiyah ini tidak hanya dilihat sebagai gerakan orang-orang tua. Tapi artinya itu juga tidak meninggalkan yang tua-tua. Yang tua-tua jangan terus minder loh Bu, Pak. Ya, tetap ada karena kadang-kadang pemikiran kita juga dibutuhkan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.